Loh. Udah minum belum? Belum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan kegiatan aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini subuh sekitar jam 5-an. Aku udah mulai aktivitas ya untuk ngeberesin beberapa toples yang semalam udah habis aku cuci. Tapi ini masih ada sedikit basah ya di bagian dalamnya. Jadi aku harus lap-lap dulu supaya toples ini benar-benar kering. Karena ini waktunya aku buat ngerepil. Nah, ini aku minta maaf ya kalau misalnya di belakang agak sedikit berisik suaranya. Karena sekarang itu aku lagi ngidupin air untuk ngisi bak kamar mandi. Loh. Jam 5 lewat. Jangan tidak mulai. Jam 5. Nah, tadi itu suara Adek Gina. Jadi Adek Gina sama Kakak Gali itu kemarin dibeliin oleh Pak suami jam tangan. Jadi jam tangan baru gitu ya. Makanya itu Adek Gina lagi ngatur jamnya supaya cocok ya dengan waktu yang sebenarnya. Dan itu juga tadi Adek Gina lagi mau mandi ya. Jadi nggak pakai pakaian gitu. Makanya aku bilang jangan sampai masuk video ya. Karena nanti kena pelanggaran ya di YouTube. Nah, ini aku udah mulai refill semua toples-toplesnya. Tadi itu aku masukin tepung ayam. Kemudian ada garam halus juga. Ini aku mau masukin di toples yang habis aku cuci. Dan ternyata waktu aku buka kabinet atas ini itu ada gula pasir tadi ya yang udah dibuka. Jadi mungkin Pak suami itu nge-refill toples gula pasir. Dan ada sisa ya sedikit di bagian kantongnya. Dan kantongnya itu ternyata nggak Pak suami masukin dalam storage. Nah, waktu aku nge-refill ini itu jadi kelihatan ya stok kebutuhan dapur. Mana yang udah habis, mana yang tinggal sedikit, dan mana yang masih banyak. Jadi karena ini udah memasuki awal bulan November. Jadi aku harus segera mempersiapkan untuk belanja bulan ini ya. Walaupun sebetulnya di bulan Oktober akhir kemarin itu aku udah belanja bulanan, tapi ternyata ada beberapa kebutuhan dapur yang masih kurang. Makanya nanti rencananya sepulang aku kerja, aku mau lanjutin untuk belanja kebutuhan dapur yang masih kurang atau yang stoknya udah habis. Nah, di belakang juga itu kedengeran ya mungkin suara mesin cuci. Jadi aku itu sambil nyuci juga nyambi kerjanya. Jadi kalau tadi ada suara air keran yang lagi aku hidupin untuk ngisi bak kamar mandi. Dan ada juga di belakang suara mesin cuci yang lagi ngegiling pakaian. Mungkin juga ini kedengeran juga suara mesin sanyo ya atau mesin air sumur gitu. Untuk narik air ke dalam tekmon. Pagi ini kakak Gali sama Adek Gina udah pada mandi semua. Mereka udah pakaian sekolah dan siap-siap mau sarapan. Kemudian nanti mau berangkat sekolah. Sementara aku ini udah mandi ya sebetulnya. Tapi aku belum pakaian kerja. Jadi aku masih di dapur gitu. Ini aku lagi ngerepil pertehan ya. Kemarin juga toplesnya udah aku cuci. Udah lama sih aku nyucinya. Tapi belum sempet mindahin tehnya ya ke dalam toples ini. Nah, alhamdulillah karena kebetulan hari ini ngerepil ya udah sekalian kita repil semua aja. Oke, lanjut kegiatan aku ngelap-ngelap sedikit di dekat rice cooker ini karena itu biasanya di bawah rice cooker itu ada nasi-nasi kering yang berjatuhan ya waktu kita ngambil nasi gitu. Nah, ini pagi aku udah masak nasi juga. Nah, untuk menunya ini pagi aku cuman masak sambal tempe sama telur dadar. Kebetulan stok di kulkas cuman adanya itu. Dan untuk cabenya juga ini aku gunakan cabai hijau karena cabai merahnya habis.
Kalau mau ngorek tempe itu bagusnya sih cabenya itu dicoper ya, supaya dia masih kelihatan tekstur cabe, bawangnya gitu, atau juga diiris-iris aja. Cuman tadi nggak tahu kenapa aku itu pakai blender gitu. Makanya ini kelihatan halus gitu ya, jadi kurang menarik gitu sambelnya. Cuman sih kalau dirasain itu enak banget ini ya, karena super pedas mantul gitu. Apalagi nih aku tambahin sedikit udang, ada sisa sedikit di kulkas. Nah, untuk yang setia menonton video-videoku tentu tahu ya kalau Pak suami itu kerjanya sip-sipan ya. 3 hari pagi, kemudian 3 hari sore, dan lanjut 3 hari malam, kemudian libur 2 hari gitu. Tapi kali ini Pak suami itu sipnya itu pindah pagi semua ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya dinas sore dan dinas malam. Nah, aku itu lagi penyesuaian banget dengan keadaan yang baru ini. Karena kan kalau pagi hari itu adalah waktu aku yang paling sibuk ya untuk ngantar jemput anak-anak, baik lesnya maupun sekolahnya. Udah minum belum? Belum. Bukunya belum. Bukunya sudah, cuman ada buku tema apa ya kan? Bablas. Dua tiga bagus. Jadi berlari. Bukan dua tiga. Karena aku kan kerja juga, jadi kalau misalnya Pak suami biasanya itu dinas sore, jadi aku agak terasa lebih ringan ya bekerjanya, karena Pak suami yang handle anak-anak untuk antar jemput lesnya di pagi hari. Tapi karena ini kami kerjanya pagi hari semua, jadinya kami harus berbagi waktu ya untuk ngurusin anak-anak gitu. Jadi akhir-akhir ini Adek Gina itu kebanyakan ikut aku kerja ya, karena Adek Gina itu kan sekolahnya siang sekitar jam 10-an. Cuman dalam 1 minggu itu ada beberapa hari yang les di jam 8 pagi. Aku yakin rata-rata bunda semuanya juga merasakan hal yang sama seperti aku di masa anak-anaknya masih di bawah umur seperti ini ya. Jadi kita yang ngurusin mereka untuk antar jemput sekolahnya. Berbeda halnya nanti ketika mereka udah dewasa, pasti mereka udah bisa mandiri. Jadi kita nikmatin aja ya masa-masa kecil mereka, karena kelak nanti ketika mereka udah dewasa, kita pasti yang akan merindukan hal-hal seperti ini. Jadi nikmati dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena kebahagiaan keluarga itu adalah rezeki yang tiada terhingga ya untuk kita. Oke, sebelum berangkat, ini aku nyuapin Adek Gina sarapan. Ini sarapannya beli ya, nasi uduk itu di dekat rumah. Oke, untuk video dari pagi hingga siang hari, suasana saat aku kerja, kemudian nganter Adek Gina sekolah, ini aku skip aja videonya. Jadi aku lanjutin dengan aktivitas aku di siang harinya ya, ketika pulang dari mengantar anak-anak mengaji. Jadi ini aku sempatkan buat mampir dulu ke minimarket terdekat rumah untuk belanja kebutuhan di bulan November ini yang masih kurang ya. Jadi seperti yang aku ceritakan di awal video tadi, kalau di akhir Oktober kemarin kami itu udah belanja bulanan, tapi masih ada beberapa yang kurang ya. Kayak tisu, kemarin aku cuman ambil 2 piece aja, dan ini aku mau nambah lagi tisu. Karena biasanya untuk 1 bulan itu lebih dari 2 ya. Jadi di sini aku pilih tisu nice karena ini harga yang paling murah, harganya cuma 10.400 kalau nggak salah ya. Sama ini yang multi ukuran kecil. Biasanya yang ukuran kecil ini aku taruh di kotak tisu yang di dalam kamar. Lanjut kemudian ambil permian. Kemarin di akhir bulan Oktober juga udah ngambil si mie. Tapi udah habis gitu ya, karena ngambilnya kemarin kalau nggak salah cuma 8 aja. Dan kali ini aku ambil beberapa juga. Yang aku ambil itu seperti biasa juga yang nggak ganti-ganti mie-nya, yaitu mie goreng sama mie rendang ya, kesukaan kakak Gali. Oke lanjut, ini aku ambil pop mie 4 buah, 2 buahnya yang rasa ayam dan 2 buah lagi rasa soto. Karena udah lama banget ya nggak nyicip pop mie. Biasanya itu untuk apa, cemilan kalau kepepet gitu ya. Dan ini lanjut ambil bumbu racik untuk ikan goreng. Aku ambil 2 macam ya, ada yang dari Sajiku, satu lagi tadi itu yang dari bumbu racik Indofood. Dan kemudian aku ambil kopi Pak suami, kopi hitamnya 2 buah.
kemudian mie seseres untuk roti Adek Gina juga 1, dan itu aku ambil roti tawarnya juga 1. Dan tadi saat udah di meja kasir, aku baru keingat untuk ngambil sosis Kenzler kesukaan anak-anak. Jadi ini aku ambil 8 buah sosis Kenzlernya, dan ini tahap pembayarannya ya. Alhamdulillah belanja di bulan November ini cuman habis 285 ribuan, dan aku nggak tahu juga ya apa nanti di pertengahan bulan atau di akhir bulan itu aku masih ada belanja lagi. Tapi yang pasti di awal bulan ini super fantastik. Ya super hemat banget, cuman 285, karena aku juga nggak beli frozen food, aku cuma beli sosis Kenzler aja tadi, karena memang sih di akhir Oktober kemarin kan habis belanja. Kemungkinan itu ya penyebabnya. Jadi ini udah gabung dengan bulan Oktober akhir gitu belanjanya. Oke, ini aku udah nyampe rumah, aku lanjutin dengan menyusun semua hasil belanjaan tadi. Dan ini aku naruh dulu untuk bumbu raciknya ke dalam storage. Kemudian ini lanjut aku mau masukin kopi Pak Suami. Ini biasanya 2 wadah ini habis ya untuk 1 bulan Pak Suami. Kadang juga sampai 3 ya kalau memang Pak Suami itu sering banget ngopinya. Cuman biasanya dibantu aku juga sih minum kopinya. Jadi Pak Suami itu suka dibikinin yang gelas kecil gitu dan bagi 2 sama aku. Oke, ini untuk permian aku susun di wadahnya, dan kayaknya untuk permian ini bulan ini aku cukup banyak ngambilnya. Mudah-mudahan nanti nggak belanja lagi ya mie, karena harus dikurangin untuk makan mie-nya. Jadi ini paling untuk waktu kepepet aja, misalnya kayak malam-malam lapar, kemudian menunya udah nggak ada lagi, terus kalau mau makan nasi kayaknya terlalu berat gitu. Jadi paling untuk gitu ya. Dan ini juga storage-nya udah super padat ya. Ada 2 pop mie yang gak aku masukin dalam wadah ini. Jadi aku masukin di dalam keranjang snack anak-anak ya, karena udah gak muat gitu. Alhamdulillah aku ngerasa lega kalau misalnya kebutuhan dapur itu udah tersedia stoknya di rumah. Kemudian juga produk kebersihan masih ada ya. Jadi nanti saat diperlukan itu kita nggak susah lagi untuk ngambil atau untuk membeli ya, karena udah ada di rumah. Oh iya, aku ngelanjutin kegiatan aku di dapur ini itu nggak langsung setelah aku pulang dari belanja tadi ya. Jadi ini aku lakukan di sore hari, aku udah sempet istirahat gitu, udah sempet leyeh-leyeh juga, dan aku lanjutin itu di sore harinya. Makanya di sini udah ada piring dan cangkir yang kotor bekas makan siang tadi. Ini aku harus bersihkan terlebih dahulu supaya nanti pas aku udah mandi sore ini dapur udah kinclong gitu ya, udah bersih semua. Ini sebelum nyuci piring dan cangkirnya, aku masukin dulu sabun pencuci piring sisa kemarin ya waktu aku ngerepil. Jadi karena botol sabun pencuci piring itu ada 2, dan untuk volumenya itu lebih ya kalau misalnya mau kita isi penuh semua, makanya masih ada sisa dalam plastiknya. Untuk botol sabun pencuci piring itu jangan ditanya ya belinya di mana, karena itu adalah botol bekas hand sanitizer. Jadi aku gunakan aja untuk menampung atau mewadahi sabun pencuci piring. Jadi aku itu gitu ya, nggak semuanya harus beli. Jadi aku berdayakan aja yang ada di sekitar, selagi bentuk dan ukurannya sesuai. Nah, kiranya kegiatan aku nyupir alias nyuci piring ini dan bersih-bersih dapur mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.